Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Kabarnya semua, teman-teman mahasiswa untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk materi pembelajaran dari pertemuan ke-10, materi kita adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, kita sudah mulai masuk nih ya di tahapan ke pelatihan dan pengembangan ya. Jadi dari berbagai teori ya mengenai pelatihan dan pengembangan, pada intinya adalah pelatihan itu adalah bagaimana sih kita itu melatih untuk meningkatkan keterampilan teknis kita terkait dengan job desk ya, pekerjaan terkait jabatan yang kita duduki. Jadi pelatihan itu adalah meningkatkan keterampilan teknis Anda ya atas pekerjaan atau jabatan yang Anda duduki, hal-hal yang sifatnya teknis. Sedangkan pengembangan ya pada intinya itu adalah Anda itu diberikan tidak sekedar pelatihan ya, tetapi juga pengetahuan ya, sesuatu yang sifatnya konseptual ya, yang nanti muara dari pengembangan ini adalah terkait dengan pengembangan karir atau naik jabatan atau promosi gitu ya. Jadi pelatihan ini cocoknya untuk siapa? Kalau pelatihan itu cocoknya ya untuk karyawan-karyawan baru, atau kalau di dalam level manajerial ini adalah untuk low management ya, untuk karyawan level bawah atau level menengah gitu ya. Sedangkan pengembangan itu levelnya adalah level top management atau middle management yang sifatnya ini adalah para calon pemimpin atau pemimpin itu sendiri ya, karena pengembangan itu outputnya adalah untuk pengembangan karir kedepannya, untuk naik jabatan. Sedangkan pelatihan itu memang untuk meningkatkan skill atau keterampilan Anda yang terkait teknis pekerjaan. Sedangkan pengembangan itu tidak hanya secara teknis aja, tetapi secara konseptual, pengetahuan kita tuh dilatih ya, karena memang tujuannya itu untuk membentuk calon pimpinan. Nah, ini adalah persamaan dan perbedaan antara pelatihan dan pengembangan ya. Nah, kalau pelatihan itu sifatnya bisa semua karyawan ya, non pimpinan, tidak hanya pimpinan saja. Karena sifatnya apa? Untuk keterampilan teknis tadi, supaya kita semakin menguasai job desk pekerjaan kita itu loh seperti apa. Nah, kalau pengembangan itu lebih tepatnya untuk level pimpinan atau calon pimpinan ya. Atau mungkin Anda karyawan biasa yang pengen naik jabatan ya, sehingga Anda itu melakukan pengembangan. Nah, apa nanti yang dilatih? Ya, itu secara umum adalah keterampilan teknis nih ya, gitu. Sedangkan kalau pengembangan lebih konsep, pengembangan itu kemampuan teoritis, konseptual gitu ya. Nah, kalau pelatihan ya ini terkait dengan job desk di jabatan Anda gitu. Nah, kalau pengembangan tujuannya lebih umum karena ini terkait dengan pengembangan karir. Sedangkan pelatihan itu waktunya jangka pendek gitu. Paling mentok mungkin seminggu itu sudah ada pelatihan gitu. Nah, sedangkan pengembangan itu jangka panjang. Misalkan Anda kuliah lagi S2, itu termasuk pengembangan, karena belajar tentang konsep, kan belajar tentang teori. Tetapi kalau misalkan pelatihan workshop, itu paling cuma 2 hari, 3 hari, gitu. Atau mungkin training orientasi, paling cuma 1 minggu, gitu ya. Karena makanya dikatakan bahwa pelatihan itu jangkanya pendek. Sedangkan pengembangan jangkanya itu adalah panjang. Nah, ini adalah metodenya ya, of the job training. Perkuliahan ya, kalau misalkan of the job training kita itu di institusi perguruan tinggi, misalkan Anda ikut sertifikasi kompetensi gitu di perguruan tinggi tertentu gitu, atau mengikuti short course ya, gitu. Itu kan sekarang banyak sekali ya perguruan-perguruan tinggi yang membuka short course ya untuk karyawan gitu, atau ikut konferensi gitu, atau workshop gitu, atau mungkin Anda melakukan simulasi gitu, simulasinya di luar perusahaan gitu, atau konten audiovisual gitu ya di luar perusahaan, atau belajar studi kasus, role play ya. Ini adalah beberapa metode ketika kita yang melakukan off the job training di luar perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari pelatihan dan pengembangan ya. Kalau pelatihan contohnya misalnya ada orientasi nih. Misalkan teman-teman karyawan baru itu kan pasti ada orientasi. Nah, setelah orientasi ya nanti ada pelatihan teknis dasar, hal teknis job ketika Anda mau menduduki job desk pekerjaan Anda, atau mungkin pelatihan keselamatan kerja gitu ya. Nah, kalau pengembangan itu ada pelatihan untuk kepemimpinan. Ingat tadi ya, pengembangan itu kan sasarannya bukan hanya pegawai biasa, tetapi level pimpinan atau calon pimpinan, atau orang dengan staf biasa yang ingin naik jenjang karir menjadi calon pimpinan.
Nah, jenis pelatihan dan pengembangan itu ada yang namanya on the job training, ada yang sifatnya off the job training. Apa itu on the job? Apa itu off the job gitu. Nah, on the job training itu adalah pelatihan yang dilaksanakan di dalam tempat kerja gitu ya. Jadi ini tuh kayak kita tuh kerja tapi sebenarnya di sisi lain disisipi dengan pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, jadi kita itu kayak seolah-olah bekerja, tetapi di sisi lain kita juga melakukan pelatihan. Nah, ini biasanya untuk karyawan baru nih. On the job training, pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja sendiri ya, seolah-olah simulasi bahwa Anda itu langsung bekerja gitu. Nah, ini misalnya ada contoh untuk atau metode ya untuk on the job training ya. Ya, pertama ada pelatihan, ada rotasi pekerjaan. Jadi Anda dirotasi nih gitu dari satu jabatan ke jabatan lain gitu. Sebenarnya mungkin itu untuk desain pekerjaan saja supaya karyawan nggak bosan, tetapi kan di sisi lain ketika Anda itu rotasi dari satu jabatan ke jabatan lain kan Anda keterampilan atau skill teknisnya itu kan bertambah gitu. Atau mungkin Anda dimagangkan nih di departemen apa gitu dalam jangka pendek gitu, minta untuk berlatih belajar gitu. Atau melalui coaching dan konseling gitu ya. Jadi coaching dan konseling itu misalnya gitu ketika kita bekerja ya kita bekerja itu ada supervisor khusus ya yang khusus untuk mengcoaching kita, mendampingi kita. Kalau misalkan kita kesulitan-kesulitan terkait pekerjaan, kita bisa konseling, bisa coaching terhadap beliau gitu, kepada beliau gitu. Kita tanya-tanya, ini caranya bagaimana sih Pak Bu gitu. Nah, sehingga ketika ada pendampingan intensif nih dari supervisor ya kepada bawahan ya, itu nanti akan didapatkan skill yang bermanfaat gitu ya. Nah, atau mungkin Anda melihat demo nih, demonstrasi gitu. Anda dikumpulkan gitu, ini loh gitu contoh mengerjakan pekerjaan ini gitu. Atau mungkin penempatan sesaat gitu. Ini misalnya ada kepanitiaan gitu, ada acara nih di perusahaan gitu. Anda jadi panitianya. Nah, penempatan sesaat itu seperti itu. Anda ketika menjadi panitia kan otomatis akan melatih keterampilan Anda gitu ya. Nah, ini adalah on the job training. Jadi sebuah setting pelatihan yang memang berada di tempat kerja dan settingnya, desainnya itu seolah-olah Anda bekerja, tetapi Anda memang bekerja, tetapi di sisi lain Anda disisipi pelatihan gitu. Misalnya Anda kerja, ada coachingnya gitu, ada supervisor khusus yang mengawasi Anda bisa curhat ke beliau, Anda bisa tanya-tanya ke supervisornya gitu. Atau mungkin ada kepanitiaan di perusahaan, nah itu termasuk on the job training gitu. Anda dilatih gitu di dalam perusahaan gitu, meskipun terasa seperti bekerja. Nah, kalau off the job training itu adalah pelatihan ya atau pengembangan yang sifatnya itu di luar tempat kerja. Misalnya, Anda diikutkan ada perusahaan itu mengadakan seminar ya, workshop untuk karyawannya di hotel tertentu, di bungalow tertentu, di resort tertentu gitu, di hotel gitu. Pokoknya dilaksanakan di luar perusahaan. Itu namanya off the job training gitu ya. Nih. Kalau off the job training itu relatif lebih mahal ya daripada on the job training gitu. Karena off the job training itu kan butuh biaya ya, karena kita melakukan pelatihan dan pengembangan di luar tempat kerja kita, di luar perusahaan gitu. Kita harus nyewa hotel, nyewa hall gitu ya, nyewa resort gitu untuk dilakukan yang namanya pelatihan training di situ. Outbound itu namanya off the job training ya, karena pelatihan dan pengembangannya dilaksanakan di luar organisasi atau perusahaan, atau mungkin Anda dikuliahkan gitu di perguruan tinggi. Nah, baik teman-teman ya, cukup sekian ya tadi materi pembelajaran dari materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, materi pembelajaran studi kasus, jurnal penelitian ya terkait pelatihan dan pengembangan bisa diunduh di QR code berikut ya. Nanti saya kasih link materinya ya. Nih. Nanti akan saya follow up ya di grup WhatsApp kelas ya gitu terkait linknya ya. Kalau misalkan ini tidak bisa di scan ya,